Baik ya, kita lanjut keputusan investasi ya dalam perspektif keuangan strategik. Ini materi-materi baru nih sebelumnya di mata kuliah yang sama belum muncul ya. Kebetulan kemarin kami ikut beberapa forum dosen yang membahas tentang isu-isu di dalam mata kuliah itu. Eh, Stressingnya lebih kepada strategik untuk master ya, untuk manajemen, magister manajemen lebih kepada strategik karena di technical itu asumsinya technical sekarang dengan menggunakan AI ya artificial intelligence sudah sangat mudah kita dapatkan ya untuk mengolah rasio keuangan, untuk menilai saham, untuk melakukan penghitungan risiko, kemudian misalnya untuk menghitung tingkat pengembalian, misalnya, atau melakukan analisis investasi, misalnya ya, dengan berbagai instrumen tools yang sekarang berkembang berbasis pada artificial intelligence sudah sangat beragam dan banyak sekali gitu. Nah, sekarang yang lebih dibutuhkan oleh kita sebagai human adalah bagaimana mengelola informasi itu dengan baik dan benar dan kemudian membantu kita gitu ya dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan bisnis tentunya. Tuh. Nah, makanya lebih kepada bagaimana kita berpikir strategik gitu ya, berpikir strategik untuk tadi ya menggunakan data dan dokumen yang tersedia sangat banyak itu agar keputusan kita itu benar gitu ya, keputusan itu benar itu. Jadi di tiga topik pertemuan ini uh, berbeda sama sekali dengan materi kuliah pada angkatan sebelumnya gitu. Oke ya, ini sebagai sebuah pengantar ada konsep dasar keputusan investasi, ada kemudian ada keuangan strategik dan ada perspektif keuangan. Ini tadi yang seperti saya sudah sampaikan di awal bahwa eh, aktivitas di dalam keuangan ujungnya adalah pengambilan keputusan, ya. Kemudian kita bisa menggunakan berbagai instrumen dan alat dalam proses pengambilan keputusan itu. Dan kemudian kita tentunya dengan menggunakan instrumen yang ada, kita bisa fokus ya pada sustainability dari bisnis kita, akan menekankan stressing kita, gimana bisnis kita bisa berlanjut jangka panjang dengan pendekatan keuangan ini. Tuh. Nah, tujuan dari strategi suatu investasi yang dilakukan oleh perusahaan apa sih gitu ya? Yang pertama adalah maksimalkan nilai, ya memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian mengelola risiko dan ketidakpastian. Mengoptimalkan struktur, ya, mengoptimalkan struktur modal. Kemudian memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang. Jadi ketika bicara tentang investment strategik, maka kita memikirkan kelima poin sebagaimana yang ada di dalam slide ini. Itu yang kita pikirkan itu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh misalnya ini real ya, kebetulan saya menjadi bagian di salah satu perusahaan asuransi takaful umum ya, ada asuransi takaful umum ya, atau kita buyback dari eh, perusahaan di Malaysia ya, kita melakukan eh, pembelian kembali setelah dibeli oleh Malaysia tahun 2018 ya, dibeli oleh Indonesia. Lalu saat itu dibeli dengan harga yang relatif murah ya, karena pasarnya tidak dianggap tidak potensial dan kurang bagus. Lalu kemudian dari sisi kinerja bisnisnya yang dikelola Malaysia ini kurang begitu berkinerja baik gitu ya, karena kondisi sedang merugi ya, sehingga dijual dengan harga yang relatif murah. Tapi kita melihat bahwa potensi di Indonesia memiliki market yang bagus. Lalu kemudian yang kedua,
ada satu produk hasil investasi yang sudah dilakukan oleh Malaysia tapi tidak bisa berkembang, yaitu namanya Suretisip ya, ada namanya Suretisip. Suretisip itu suatu jenis uh, instrumen keuangan yang digunakan untuk melakukan penjaminan ya terhadap suatu opportunity bisnis. Nah, ini menarik ini. Ya, ini menarik. Jadi ketika kita ada opportunity bisnis itu kadang lembaga keuangan tidak mau membiayai karena perusahaan belum dianggap running well, belum dianggap sustain, belum dianggap existing, ya masih berupa opportunity. Nah, lalu mereka tidak mau membiayai rata-rata begitu ya. Misalnya di perusahaan-perusahaan startup gitu ya. Nah, perusahaan startup itu kan dia hanya bicara tentang potensi bisnis, tapi real bisnisnya belum terlihat gitu. Nah, itu perusahaan kebanyakan lembaga keuangan tidak mau bersedia. Nah, tapi kalau ada yang mau menjamin, ya ada yang mau menjamin, nah itu baru lembaga keuangan, terutama bank, akan berminat untuk melakukan pembiayaan, ya, akan membiayai atau memberikan kredit misalnya. Nah, yang bisa melakukan penjaminan itu yang jelas adalah perusahaan penjaminan, karena perusahaan keuangan itu kan macam-macam ya, ada insurance, gitu ya, ada penjaminan, gitu ya. Nah, kalau asuransi kan bukan penjaminan, ya, asuransi itu bukan penjaminan. Nah, namun bagi perusahaan asuransi umum itu bisa melakukan penjaminan kalau dia punya produk namanya surety ship. Nah, surety ship itu waktu itu tidak dilihat ya sebagai sebuah potensi sehingga dijual perusahaan itu ke Indonesia kembali dengan harga buku. Jadi ketika harga bukunya itu katakanlah 36 miliar, ya maka dibeli dengan harga 36 miliar itu, tidak melihat dari potensi bisnis yang ada. Nah, sekarang gitu ya. Sekarang itu perusahaan ini yang saya ada di dalamnya ini asetnya dalam waktu 5 tahun ini sudah 5 kali lipat lebih dari aset sebelumnya, itu ya, sudah sekitar 230 miliar itu. Nah, ada yang berminat untuk beli, ya, ada yang berminat untuk beli. Nah, ketika nilai buku 230 miliar, kita jual di angka 340 miliar, gitu. Loh, ini kok bisa itu? Iya, ternyata karena ada satu produk yang menjadi value added, yang namanya surety ship tadi, ya namanya surety ship tadi. Gitu ya. Jadi memaksimalkan nilai, memasukkan nilai, kemudian mencapai pertumbuhan berkelanjutan, gitu ya, mengoptimalkan struktur modal itu kalau hanya misalnya pemilik saham atau manajemen tidak memahami tentang value added dalam perspektif finance, maka ya tadi eh, ada opportunity dan potensi itu tidak dianggap nilai, ya, tidak 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 bernilai, ya, tidak bernilai. Tapi ketika kita menggunakan perspektif finance, maka harga suatu perusahaan bisa tiba-tiba naik sekian kali, gitu ya, sekian persen, sekian puluh persen atau sekian ratus persen gitu, bukan bukan karena asetnya, tapi karena opportunity-nya atau goodwill-nya. Ya mungkin ini butuh anu ya, saya belum tahu nih apakah bisa ditangkap omongan yang seperti ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Uh, Yaitu dalam dunia apa finance seperti itu. Ya bisa bisa melakukan sebuah breakthrough ya terobosan ya yang mungkin tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang yang tidak memahami tentang itu. Itu intinya gitu. Nah, proses pengambilan keputusan investasi dilakukan melalui beberapa tahapan ya kalau kita mau ngambil keputusan di bidang investasi. Misalnya identifikasi tujuan investasi, kemudian analisis kondisi keuangan, lalu kemudian riset terhadap opportunity investasi itu, lalu melakukan diversifikasi portofolio dan pemantauan serta penyesuaian. Ini proses pengambilan keputusan di dalam investasi. Jadi ketika kita memiliki suatu gagasan tertentu, maka yang dilakukan pertama adalah identifikasi, kemudian menganalisis, ya, analisis, lalu kemudian kita riset secara lebih mendalam lagi, baru kemudian kita melakukan diversifikasi. Ya, diversifikasi di dalamnya adalah tadi melakukan
eh, bisa melakukan atau mengambil keputusan untuk melakukan investasi atau sebaliknya ya divestasi, investasi atau divestasi. Kalau misalnya ternyata dalam apa hasil analisisnya itu tidak menguntungkan atau bahkan berpotensi untuk membawa risiko besar ya kita divestasi ya kita keluarkan ya kita keluarkan. Ya contoh sederhana misalnya ketika 2018 ya ketika 2018 sebelum kasus apa Jiwasraya terbongkar misalnya kita ada beberapa saham gitu ya beberapa saham yang kita beli waktu itu dengan harga yang relatif murah gitu lalu kemudian tiba-tiba berkinerja bagus. Lalu sebelum COVID ya tahun 2020 awal itu gitu saya mengatakan bahwa ini harus segera dijual gitu ya. Nah, kita bisa tahu resiko dan potensi resiko itu kalau kita membaca laporan keuangan, kita membaca tanda-tanda sign ya, tanda-tanda itu munculnya dari analisis risiko ya. Tanda-tanda itu akan muncul dari analisis risiko gitu ya. Kalau kita nggak membaca tanda-tanda, kita nggak akan bisa mengambil keputusan dengan benar dan cepat gitu ya. Ya, saya sampaikan kepada manajemen karena saya komisaris independen, saya memberikan warning bahwa ini harus segera dijual, gitu ya. Ini harus segera dijual. Saham ini harus segera dijual, gitu. Nah, benar, gitu ya. Dijual 4 bulan kemudian ada berita, sreng, gitu. Wah, kita udah aman. Gitu. Jadi apa kemampuan kita untuk membaca tanda-tanda itulah sebetulnya skill yang harus kita miliki di dalam investasi dan bisnis, ya. Apakah itu membaca tren risiko atau sedang membaca tren opportunity, ya, tren opportunity atau tren risiko. Itu dua hal itu yang bisa menjadi alat kita. Nah, analisis investasi, ketika kita sedang melakukan sebuah rencana investasi, apakah di sektor real atau di sektor keuangan, yang perlu kita lakukan adalah analisis ini, ya, analisis fundamental namanya, ada analisis teknikal, ada analisis portofolio, ada analisis sensitivitas, dan ada analisis skenario. Ya, kelima jenis ini hal yang harus dikuasai oleh seorang ahli keuangan kalau dia ingin mendalami tentang investasi, akan mendalami tentang finance gitu ya. Ini menjadi hal yang wajib ya. Analisis fundamental itu apa? Analisis fundamental itu mengetahui tentang kondisi internal perusahaan tersebut ya. Dia menggunakan book value base namanya. Jadi nilai buku yang berupa laporan keuangan itulah dasar dari penilaian yang dilakukan ya berdasarkan dari nilai buku ya dari book value. Nah, kalau analisis teknikal dia bicaranya dari sisi eksternal gitu ya, bedanya gitu. Dia bicara dari analisis eksternal yaitu dia melakukan analisis bagaimana potensi risiko uh, yang berbasis pada kondisi makroekonomi, kemudian yang apa namanya bisa dilihat dari tren industri gitu ya. Nah, itu semua di luar perusahaan. Jadi technical itu kita bicaranya yang ada di luar perusahaan kita harus baca gitu ya. Nah, kalau fundamental itu ada di dalam perusahaan yang akan kita lihat dan kita analisa, kalau technical itu sebetulnya lebih pada analisa pasar sebetulnya. Jadi pasar itu melihat positioning dari perusahaan atau aset yang mau kita kelola itu seperti apa. Nah, itu analisis teknikal. Kemudian analisis portofolio itu kita ketika ingin memiliki suatu aset tertentu itu ya di dalam kita memiliki aset itu kan tidak satu ya. Kita aja secara individual itu kan punya aset banyak ya. Banyak dalam artian variannya itu bisa dalam bentuk kas. Ini kalau individual. Bisa aja kita punya aset dalam bentuk kendaraan atau tanah atau rumah misalnya. Atau kita beli emas misalnya.
atau kita beli saham misalnya. Nah, itu adalah analisis portofolio. Nah, ketika kita ingin investasi, kita harus lihat portofolio kita, gitu ya. Saat ini, apakah kita sudah melakukan diversifikasi atau belum? Jangan-jangan kita mengelompok pada satu jenis aset tertentu saja. Itu berisiko. Misalnya, contoh, kita misalnya katakanlah mendengar perkataan orang, gitu ya. Udah kalau mau investasi itu beli tanah aja misalnya ya, beli tanah aja gitu. Misalnya gitu ya. Lalu kemudian kita nggak punya tabungan gitu ya. Ada uang kita belikan tanah, ada uang kita belikan tanah. Nah, pada saat kita tiba-tiba membutuhkan uang cash, liquid misalnya, cash atau liquid, nah di situ baru kita kelabakan gitu ya. Kita mau jual tanah. Nah, tanah itu bisa lakunya bisa aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang akan datang gitu. Hari ini butuh nggak bisa, hari ini kita dapat uang gitu ya. Nah, jadi disitulah kita butuh namanya portofolio. Jadi menempatkan aset kita itu di mana. Nah, itu harus dibuat diversifikasi sesuai dengan kita punya uh, kita punya apa perspektif. Oke. Nah, kalau analisis sensitivitas itu analisis yang bisa kita formulasi dan bisa kita intervensi ya sesuai dengan toleransi kita, ya sesuai dengan toleransi kita. Seperti tadi kalau nggak salah Mas Eko ya bertanya itu toleransi deviasi kita di dalam varian angka yang kita peroleh itu berapa sih? Berapa persen sih? 5% atau 10% atau 15% misalnya. Ya. Nah, di situ kalau kita memiliki financial modeling, kita bisa buat yang namanya analisis sensitivitas. Jadi ketika ada perubahan, misalnya yang menjadi triggernya apa? Yang menjadi triggernya misalnya penjualan, misalnya sales, misalnya. Nah, sales itu unsur penentunya adalah harga dan volume, ya, harga dan volume. Nah, ketika volume penjualan itu misalnya turun 5%, maka kan berdampak terhadap volume penjualan seperti apa, gitu ya. Nah, kalau misalnya pertumbuhan atau terjadi penurunan penjualan 5% atau 10% akan berdampak terhadap laba kita berapa persen perubahannya gitu ya. Itu disebut dengan analisis sensitivitas. Jadi ketika ada satu unsur yang berubah itu ya, makanya disebut dengan sensitif gitu ya. Sensitivitasnya seperti apa? Ya, tidak semua komponen biaya itu sensitif terhadap output ya terhadap laba. Tidak semua. Nah, kita harus tahu mana yang sensitif. Nah, disitulah yang kemudian perusahaan atau manajemen harus paham ya, harus paham karena ketika berubah sedikit maka akan memengaruhi struktur keuangan perusahaan itu. Nah, itu yang disebut dengan analisis sensitivitas. Oke ya. Kemudian yang terakhir adalah analisis skenario. Analisis skenario ini di atasnya analisis sensitivitas ya. Kalau sensitivitas itu kaitannya dengan internal, kalau skenario internal dan eksternal. Jadi misalnya uh, kondisi pasar makro berubah ya. Misalnya faktor-faktor makro berubah. Nah, gimana pengaruhnya terhadap perusahaan? Nah, itu ada analisis skenario di situ. Misalnya kemarin ya ada perusahaan yang bisa bertahan ketika kondisi pandemi. Karena dia salah satu faktornya adalah dia punya analisis skenario. Ketika kondisi pandemi, ketika orang kemudian untouchable, kemudian harus harus apa harus ada distance ya, harus ada jarak gitu. Lalu kemudian mobilisasi barang terbatasi, mobilisasi orang terbatasi misalnya. Nah, itu kalau perusahaan sudah readiness terhadap kondisi perubahan itu, maka dia lebih siap ya untuk mengantisipasi dan kemudian bisa tetap bisa bertahan gitu. Nah, itu ada di dalam analisis skenario, ada.
Nah, kita di dalam melakukan sebuah investasi, kelima instrumen ini itu menjadi alat ya, menjadi alat bagi kita untuk melakukan suatu penilaian. Nah, ini salah satu contoh misalnya portofolio tadi ya. Kita tempatkan ke saham berapa, ke obligasi pemerintah berapa, deposito berapa, properti berapa, emas berapa misalnya ya. Ini contoh saja sih. Ini contoh bukan sebagai pedoman tapi contoh. Ini yang disebut dengan pengelolaan portofolio tadi. Ya. Saya kira seperti itu. eh, Lalu kemudian implikasi manajerialnya adalah kalau kita sudah memahami beberapa poin tadi, maka kita bisa meningkatkan efisiensi operasional kita. Ya, kita bisa memperbaiki alokasi sumber daya, kita bisa meningkatkan daya saing, kita bisa meningkatkan kepuasan investor. Karena investor merasa kepentingannya dijaga, gitu ya. Kepentingannya bisa kita amankan, gitu ya, sehingga mereka menjadi nyaman dan kemudian percaya trust ya terhadap kita. Ini contoh keputusan investasi di Astra International ya. Mungkin semuanya pasti kenal dengan Astra International. Saya ambil contoh yang paling mudah gitu ya, karena mungkin kalau kita ambil perusahaan yang terlalu kecil, kita nggak terlalu paham. Nah, strategi investasi di Astra International, bagaimana mereka misalnya mengambil sebuah kebijakan untuk melakukan diversifikasi portofolio, kemudian melakukan ekspansi bisnis melalui akuisisi misalnya. Jadi Astra International dalam 10 tahun terakhir misalnya ketika dia ingin melakukan expand bisnis jarang yang mendirikan dari nol gitu ya. Dia lebih suka membeli saja perusahaan-perusahaan yang mungkin apa namanya dari sisi tata kelolanya kurang bagus gitu ya. Karena justru tata kelolanya kurang bagus biasanya labanya kecil gitu ya. Lalu kemudian dijual dengan harga murah gitu ya. Karena harganya murah maka dia beli. Kemudian dilakukan perbaikan, recovery, rehabilitasi, lalu kemudian hasilnya bagus gitu ya. Nah, dia bisa eh, jadikan sebagai unit bisnis yang strategis bagi perusahaan ini. Kemudian investasi berkelanjutan pada teknologi, ya. Ini juga menjadi concern. Jadi setiap unit SBU mereka, strategic business mereka itu tidak lepas dari penggunaan teknologi. Kemudian pengembangan SDM mereka itu sangat konsisten, ya, sangat konsisten. Capacity building-nya luar biasa. Bahkan Astra International ini dianggap sebagai produsen manusia berkualitas. Lulusan dari sini biasanya akan bisa diterima dimanapun, gitu ya. Karena sudah terlatih, gitu ya, sudah terlatih. Kemudian mereka memiliki apa sistem pengembangan karir yang bagus dan biasanya mencari bibit-bibit unggul gitu ya mereka. Sehingga ketika dari sini keluar dan mencari perusahaan, banyak perusahaan yang akan terima. Itu salah satu contohnya ya. Nah, mereka fokus investasinya di bidang-bidang ini ya, di otomotif, alat berat, agribisnis, teknologi informasi dan jasa keuangan. Ini Nah, kemudian dalam proses pengambilan keputusan untuk investasi, mereka melakukan tahapan ini. Hampir sama dengan yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Ada identifikasi peluang, analisis kelayakan, rencana investasi, kemudian pengambilan keputusan, dan implementasi. Ya, ini kriteria investasi di Astra memiliki bobot seperti ini. Jadi, kalau ingin menilai suatu perusahaan atau investasi akan dilihat potensi pasarnya dulu. Itu yang paling besar proporsinya. Jadi kemudian yang kedua dari sisi risikonya, kemudian tingkat return-nya, kemudian sinergi atau potensi bisnis dari yang dia miliki itu, kemudian baru ke politik dan ekonomi makronya. Jadi kriterianya seperti itu. Ya, oke. Saat ini mereka sedang melakukan strategi investasi di mobil listrik, ya, kemudian teknologi otomasi pabrik, kemudian fintech. Mereka juga masuk ke fintech, lalu kemudian masuk ke energi terbarukan. Ini contohnya di Astra. Ya, kurang lebihnya seperti itu sebagai materi kita yang kedua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup, Prof. Cukup? Ya. Oke. Silakan ngopi-ngopi dulu. 5 menit. Kalau ada Terima kasih, Prof.